Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, masih bersama saya Yogi Saputra. Untuk kesempatan kali ini saya akan eh, menjelaskan mengenai sistem keamanan dan kemudahan dalam membeli barang melalui e-commerce Shopee. Oke teman-teman, ini merupakan video penugasan dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang dimana dosen pengampunya yaitu Ibu Santi Yustini SIMAK. Dan di sini saya kenapa saya itu mengambil mengenai e-commerce Shopee ya. Ya kita ketahui ya teman-teman. Saat ini tuh Shopee tuh paling ini ya, paling terkenal gitu. E-commerce Shopee itu paling terkenal. Biasanya orang banyak memilih Shopee ya karena gratis ongkir dan juga cara belanjanya itu mudah gitu. Oke, selanjut aja kita langsung next slide. Oke, adapun pembahasan pada kali ini itu kita yang pertama membahas tentang apa itu e-commerce, kemudian itu kita memperkenalkan Shopee, kemudian pembahasan pokok kita yaitu tentang sistem keamanan e-commerce Shopee ya, kemudian yang keempat itu ada kemudahan berbelanja melalui e-commerce Shopee. Mungkin teman-teman semuanya pasti di dalam handphonenya sudah ada yang namanya e-commerce, baik itu Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya. Tetapi pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana sih sistem keamanan dan juga kemudahan pada e-commerce Shopee tersebut. Nah, oke teman-teman. Nah, adapun pembahasan yang kali ini akan saya jelaskan yaitu yang dimana ya kita ketahui bahwa pasti dalam menyambungkan ataupun dalam penggunaan e-commerce baik dia Shopee, Tokopedia, Lazada dan lain sebagainya itu pasti yang membutuhkan namanya jaringan telekomunikasi gitu kan atau kita sebut teknologi informasi itu yang dimana kita ketahui di era globalisasi saat ini itu terjadi perubahan dan segala bidang teknologi informasi semakin maju. Nah, mungkin dulu orang berbelanja secara offline, ya, secara offline sesuai dengan perkembangan zaman. Sekarang orang berjualan itu secara online gitu. Nah, bagi teman-teman generasi muda khususnya ya, teman-teman yang ingin menjajakan jualannya, teman-teman bisa dengan mudah untuk menjajakan jualannya di e-commerce kesayangannya teman-teman gitu kan. Jadi dengan mudah bisa dilihat ke seluruh dunia gitu kan. Ya teman-teman gitu. Nah, kalau kesempatan kali ini Shopee itu di mana aja sih gitu kan. Nanti akan kita bahas kita detail secara tentang sistem keamanan dan juga kemudahan dalam berbelanja di e-commerce Shopee. Oke, teman-teman, di sini menurut Davis ya, bahwa kemudahan itu penggunaan yang dirasakan adalah sejauh manakah seseorang merasakan bahwa teknologi itu mudah digunakan dan tidak memerlukan banyak usaha dari pihak pengguna. Nah, itu dia menurut Davis 1989 halaman 320. Nah, kemudian di sini kita akan membahas e-commerce. Nah, teman-teman mungkin sudah tahu ya, apa sih e-commerce itu kan? E-commerce apa sih gitu kan? Nah, e-commerce ya Shopee, Bukalapak, Lazada gitu kan. Tokopedia, OLX, Blibli dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih e-commerce sebenarnya gitu kan. Teman-teman pasti di dalam handphonenya terdapat yang namanya e-commerce gitu, tidak mungkin gitu, tidak ada. Karena pada saat ini apalagi di masa pandemi kemarin, pasti orang banyak yang berbelanja itu melalui e-commerce selain dengan hanya mudah dan juga cepat gitu pengirimannya. Nah, apa sih e-commerce itu? Nah, e-commerce itu merupakan perdagangan elektronik atau yang disebut juga sebagai e-commerce itu merupakan suatu proses yang dimana transaksi jual beli yang dilakukan secara online melalui media elektronik gitu. Nah, kemudian di sini ada pendapat menurut London yang dimana dia berpendapat bahwa e-commerce itu adalah transaksi bisnis ke bisnis yang terjadi melalui jaringan internet. Berarti di sini hal yang paling utama sebelum menjalankan e-commerce adalah jaringan internet, teman-teman. Nah, mungkin kita ketahui mungkin jaringan internet di Indonesia khususnya mungkin sudah mulai banyak ya tersebar gitu kan. Bahkan di pelosok-pelosok juga sekarang mungkin udah terjemah dengan jaringan internet. Jadi teman-teman yang mau di
luar Pulau Jawa, juga di Pulau Sumatera, di Pulau Kalimantan mungkin bisa berbelanja ya melalui e-commerce khususnya Shopee, Bukalapak maupun Lazada tersebut gitu kan. Jadi teman-teman cukup dengan klik dari handphone dan pilih barangnya, kemudian teman-teman tinggal cukup nunggu di rumah dan menyediakan uang gitu kan. Nah, ya selanjutnya yaitu tentang pemanfaat e-commerce itu sampai mana sih gitu kan. Bahwa kita lihat dari survei yang menunjukkan bahwa pada tahun 2022 itu terdapat sekitar 2.868.178 gitu kan perusahaan e-commerce yang ada di Indonesia. Ini sangat amazing gitu kan, sangat sangat wah gitu. Yang dimana perkembangan e-commerce itu ternyata banyak peminatnya teman-teman. Iya, mana tidak banyak peminatnya kan? Karena selain dengan mudah dan juga teman-teman tuh tidak perlu membuka toko secara offline, tetapi secara online teman-teman bisa menghasilkan gitu kan. Bisa menghasilkan, tidak perlu nambah biaya sewa, tidak perlu menambah biaya promosi dan lain sebagainya. Khusus teman-teman mengupload barang-barang teman-teman di e-commerce tersebut, maka teman-teman pasti nanti langsung ya dilihat oleh seluruh orang gitu kan. Nah, kemudian ini dibandingkan dari tahun sebelumnya itu di mana tercatat sekitar 2.361.423. Wah, kenaikannya itu sangat signifikan ya teman-teman, yang dimana kurang lebih kenaikannya itu sekitar sekitar 400-an gitu. Sekitar 400-an lebih ya, kurang lebih 400-an, yang dimana ini kan merupakan hal yang sangat wah banget gitu kan. Yang dimana perusahaan e-commerce di Indonesia ini pada tahun 2021 itu sebesar 2.361.000. Nah, ini kan merupakan salah satu bahwa perkembangan e-commerce di Indonesia itu sangat pesat sekali gitu dalam penggunaannya. Oke, untuk selanjutnya itu kita bahas mengenai Shopee. Apa sih Shopee gitu kan? Itu tadi perkenalan sedikit mengenai e-commerce, dan ini kita menggunakan Shopee itu. Apa sih Shopee? Mungkin teman-teman para pengguna Shopee ya, dimana di Shopee itu banyak banget yang namanya promo, flash sales dan lain sebagainya. Bisa COD dan juga banyak fitur-fitur canggih yang bisa teman-teman gunakan, yang dimana kalau misalkan teman-teman bisa dapat yang namanya gratis ongkir gitu kan. Oke. Shopee sendiri itu merupakan salah satu platform e-commerce yang terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan. Nah, sejak diluncurkannya pada tahun 2015, kemudian Shopee itu menjadi platform yang sesuai dengan kebutuhan, dan juga setiap wilayah itu menawarkan pengalaman berbelanja secara online. Nah, pembayaran pengirimannya itu dapat secara cepat dan handal. Yang dimana Shopee juga memiliki visi, yaitu memberikan pengalaman belanja yang terbaik bagi pelanggan setiap harinya melalui platform Shopee. Nah, Shopee itu kan merupakan perdagangan elektronik ya, yang menyediakan berbagai jenis produk termasuk pakaian wanita, pakaian pria, peralatan elektronik, peralatan rumah tangga, dan perlengkapan olahraga lainnya. Banyak banget yang dijajakan oleh Shopee tersebut, oleh e-commerce Shopee tersebut ternyata teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan membutuh pakaian wanita, pakaian pria, peralatan elektronik, maka di Shopee sudah menyediakan semua beragam jenis yang teman-teman mungkin butuhkan gitu. Nah, itu juga ternyata dalam Shopee kan pasti Shopee harus bekerja sama gitu kan, harus ada jasa pengirimannya gitu. Mungkin di sini Shopee bisa menggunakan biasanya yang paling terkenal itu kalau nggak JNE, JNT, ataupun Tiki, ataupun Ninja dan lain sebagainya. Itu kan merupakan salah satu apa namanya kurir yang untuk mengantar barang-barang teman-teman yang teman-teman belanjakan di e-commerce Shopee tersebut gitu. Nah, itu kita berbicara tentang Shopee ya teman-teman. Ternyata Shopee itu sudah ada sejak tahun 2015 dan masuk ke Indonesia itu sudah sejak tahun 2016 teman-teman. Nah, di kantor pusatnya itu berada di Jakarta ya teman-teman. Nah, ini dalam strategi yang diterapkan oleh Shopee itu juga mengacu tentang menyediakan barang atau produk yang memiliki metode pembayaran yang aman dengan menggunakan kode verifikasi. Nah, selain itu juga Shopee menyediakan layanan pengiriman ya yang terintegrasi
langsung dengan jasa pengirimannya. Jadi barang-barang ataupun yang teman-teman pesan itu mungkin Shopee itu menjamin keamanan dari saat teman-teman memesan, dari saat teman-teman men-check out barang yang teman-teman pesan dan sampai pengiriman, proses pengirimannya itu sudah dipastikan oleh Shopee bahwa barang teman-teman itu aman gitu. Karena proses pengirimannya itu dilakukan oleh platform pengiriman yang sudah terintegrasi gitu teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana sih sistem keamanan dari e-commerce Shopee ini? Nah, di sini ada menurut pendapat dari John Dwords yang dimana dalam bukunya yang berjudul Analysis of Security Incidents on the Internet, yang dimana keamanan komputer itu merujuk pada tingkatan pencegahan terhadap serangan oleh pengguna komputer atau pengakses jaringan yang tidak bertanggung jawab. Nah, pastikan teman-teman sebelum teman-teman itu masuk ke platform Shopee, pastikan teman-teman pada saat waktu setelah mendownload di Play Store dan ingin mendaftarkan diri sebagai baik konsumen ataupun sebagai penjual di Shopee, maka teman-teman harus mengisi namanya data diri. Nah, bagaimana sih data diri teman-teman itu, apakah dibungkus oleh Shopee itu secara aman atau tidak gitu. Nah, di sini juga Shopee itu sangat memberikan keamanan dan juga kenyamanan pada saat berbelanja tadi ya. Itu tadi visi Shopee ya. Visi Shopee itu sangat luar biasa teman-teman. Yang dimana teman-teman itu bahwa data-data yang teman-teman masukkan di dalam waktu pendaftaran di Shopee itu teman-teman bisa diklaim oleh Shopee itu bahwa data teman-teman itu aman gitu. Nah, di sini juga ada pendapat dari Golam menyatakan dalam bukunya yang berjudul Computer Security pada tahun 1999 bahwa keamanan komputer berkaitan dengan upaya untuk mencegah dan mendeteksi tindakan menggunakan dan tindakan yang dikenalkan oleh sistem komputer. Jadi sebenarnya data teman-teman itu sangat aman sekali ya di Shopee. Nah, bagaimana sih sistem keamanannya gitu kan? Ini beberapa sistem keamanan yang dimana dalam penerapan di e-commerce Shopee. Yang pertama itu authentication, yang dimana itu merupakan situasi penerimaan informasi dapat memverifikasi keaslian pesan yang diterima berasal dari sumber yang dimaksud. Dengan kata lain, pesan berasal dari orang yang diinginkan. Jadi authentication ini merupakan misalkan teman-teman kalau sudah mendaftar ke link Shopee, maka teman-teman akan mendapatkan email dari PT Shopee gitu kan. Jadi tidak sembarangan gitu. Dan juga teman-teman pasti mendapatkan kode verifikasi bahwa teman-teman emang benar teman-teman itu masuk ke platform Shopee tersebut. Nah, dan biasanya terdapat juga itu ya, spinner wajah yang dimana teman-teman tuh bener nggak sih pemilik akun dari Shopee tersebut gitu. Maka memang sistem keamanan Shopee ini sangat luar biasa teman-teman gitu kan. Nah, yang kedua itu ada confidentiality, itu bertujuan untuk memastikan bahwa informasi itu tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, berarti biasanya kerahasiaan itu terkait dengan informasi yang diberikan kepada pihak lain. Nah, jadi di confidentiality itu ini merupakan salah satu keamanan yang dimana itu tidak dapat diakses oleh pihak lain. Jadi teman-teman sendiri yang bisa mengaksesnya gitu. Sama halnya kayak tadi pinjam muka ya, yang dimana itu kan cuma teman-teman sendiri yang bisa melakukannya gitu kan. Kalau misalkan muka wajah orang lain itu tidak bisa. Nah, itu salah satu sistem keamanan yang dimiliki oleh Shopee. Oke, yang ketiga itu ada non-repudiation. Itu merupakan layanan yang mencegah entitas yang berkomunikasi untuk menyangkal tindakan yang telah dilakukan, seperti pengiriman pesan yang menyangkal mengirim pesan atau penerimaan pesan yang menyangkal menerima pesan gitu. Jadi kalau misalkan ada pesan dari Shopee dan lain sebagainya dan tidak ada konfirmasi, maka teman-teman harus hati-hati gitu kan. Karena sekarang itu banyak banget kasus penipuan yang dilakukan oleh platform-platform terkenal atas nama platform-platform terkenal. Jadi teman-teman untuk mengatasinya, maka teman-teman harus waspada dan juga mencari tahu terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan tersebut gitu kan. Apakah benar ataukah hoax doang beritanya gitu. Jadi teman-teman harus mencari informasi terlebih dahulu. Untuk yang keempat itu ada authority, itu merupakan informasi yang tersimpan dalam sistem jaringan yang tidak dapat diubah oleh pihak
yang tidak memiliki akses yang sah. Nah, untuk kemudian faktor-faktor yang mengancam keamanan itu bisa terjadi dari interruption atau gangguan. Itu merupakan ancaman terhadap ketersediaan, di mana data dan informasi yang tersimpan dalam sistem komputer itu dapat rusak dan dihapus sehingga tidak dapat diakses saat dibutuhkan. Nah, mungkin di pihak Shopee ini sudah menekankan bahwa sistem keamanan ini memang benar-benar aman, teman-teman, gitu kan. Jadi teman-teman tuh pada saat penggunaan maupun pada saat login ke akun Shopee teman-teman, maka data teman-teman itu tetap aman, gitu kan, yang dimiliki oleh Shopee gitu. Karena Shopee itu memiliki sistem keamanan yang begitu banyak, gitu kan, yang begitu yang tidak ringkih, yang begitu tebal, gitu kan. Kemudian itu ada interception atau penyadapan. Ini dapat membahayakan kerahasiaan security atau karena informasi yang tersimpan dalam komputer dapat disadap oleh pihak yang tidak berhak atau tidak memiliki akses. Nah, teman-teman nggak usah khawatir karena di sini ada jaminan keamanan dari konsumen yang diatur dalam Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Ini ada beberapa poin yang paling relevan dengan penelitian ini, yaitu pada pasal 4 itu yang mengatur hak konsumen, kemudian pasal 7 kewajiban pengusaha, yang pasal 10 itu pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa untuk diperdagangkan, pelaku usaha dilarang untuk memberikan informasi yang tidak akurat dan menyatakan atau membutuhkan pernyataan palsu. Jadi di sini juga teman-teman merasa aman karena sudah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Ini ada pasal 8 dan juga pasal 16 mengenai pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang melakukan pesanan. Nah, kemudian bagaimana sih kemudahan berbelanja melalui e-commerce Shopee tersebut? Nah, di sini ada kemudahan dalam teman-teman berbelanja di e-commerce Shopee tersebut. Yang pertama yaitu ragam produk yang tersedia dengan deskripsi yang jelas. Maka di dalam Shopee kan biasanya teman-teman melihat ya, paling bawah ada deskripsi mengenai produk yang ditampilkan gitu. Jadi teman-teman bisa mengetahui, dan juga biasanya di bawahnya itu terdapat komentar-komentar dan juga pemberian bintang berapa nih kira-kira untuk toko ini, apakah toko ini bagus gitu kan, terintegrasi dengan bagus oleh konsumen sebelumnya atau bagaimana. Itu teman-teman bisa melihat deskripsi di bawah sebelum teman-teman belanja. Jangan sampai teman-teman itu memilih toko yang salah gitu kan, yang abal-abal gitu. Itu tidak sangat merugikan teman-teman. Jadi teman-teman dalam memilih dan memilah dari toko yang ada di Shopee itu teman-teman harus melihat dulu deskripsi sebelumnya gitu. Dan juga kan biasanya kan kemarin tuh terdapat katanya deskripsinya itu bohongan. Jadi teman-teman harus memastikan dulu gitu kan, harus melihat gambar. Biasanya kan di deskripsi itu ada juga konsumen lain itu menyetarakan gambar ya kan, di deskripsi. Jadi teman-teman harus melihat terlebih dahulu agar teman-teman itu tidak salah pilih dan teman-teman itu tidak merasa tertipu gitu. Nah, untuk kedua itu ada berbagai macam metode pembayaran yang tersedia. Di dalam e-commerce shop itu banyak banget sistem pembayarannya ya, seperti bisa COD, kemudian transfer bank, kemudian dari Dana, kemudian bisa dari kredit bahkan gitu kan. Jadi teman-teman bisa banyak memiliki platform pembayaran, bisa juga dari ShopeePay gitu kan. ShopeePay itu banyak juga bisa jadi ShopeePay itu bisa untuk memudahkan kita juga dalam transfer beda bank gitu dengan nol gitu kan. Jadi teman-teman bisa banyak menggunakan fitur-fitur yang ada di Shopee, atau apalagi dalam metode pembayaran gitu. Kemudian yang ketiga itu ada fasilitas kredit barang tanpa kartu kredit. Nah, bisa juga teman-teman menggunakan fasilitas kredit yang di Shopee, yang dimana teman-teman bisa juga menyambungkan aplikasi kredit ya. Misalkan kartu kredit teman-teman gitu kan, bisa tanpa kartunya gitu kan. Itu bisa mempermudah teman-teman pada saat berbelanja gitu kan. Dan yang keempat itu ada area pengiriman barang semakin meluas. Nah, kita ketahui Shopee itu sangat luas banget ya teman-teman. Apalagi pada saat jasa pengiriman yang berada di Shopee itu sangat banyak banget ya. Teman-teman bisa memilih mulai dari jasa pengiriman yang ekspres gitu kan, sampai yang reguler dan bahkan yang cepat mungkin gitu kan. Biasanya paling lama 2 sampai 3 hari gitu. Kalau misalkan untuk wilayah Sumatera itu mungkin bisa sampai
5 sampai 1 minggu gitu. Itu kan merupakan teman-teman tinggal melihat harganya karena kan sudah diterapkan dengan harga ongkirnya berapa gitu. Dan juga kan terkadang tuh di Shopee juga ada ekstra gratis ongkir yang dimana teman-teman tuh bisa gratis ongkir di seluruh Indonesia, seluruh penjuru Indonesia. Ini kan sangat ini ya, sangat memberikan apa namanya, salah satu kemudahan kita juga gitu kan ya. Awalnya harganya mungkin mahal dengan ongkirnya, ternyata dengan adanya ekstra gratis ongkir teman-teman bisa membelinya dengan harga yang murah dan dengan ongkir yang gratis. Nah, itu. Yang kemudian dapat diakses melalui berbagai media. Ya, karena di akun Shopee ini teman-teman bisa mungkin download di handphone teman-teman ya, di handphone, di laptop, di komputer dan lain sebagainya ya. Karena ini mudah diakses ya teman-teman, akun Shopee ini gitu kan. Jadi teman-teman bisa download terlebih dahulu akunnya di Play Store, kemudian daftar, kemudian mengisi data diri, kemudian teman-teman bisa siap berbelanja di Shopee. Itu biasanya teman-teman harus mengisi alamat teman-teman, kemudian data diri teman-teman, dan lain sebagainya. Itu untuk teman-teman bisa mulai berbelanja di e-commerce Shopee tersebut gitu. Kemudian tersediaan berbagai promo yang menarik. Nah, biasanya kan Shopee itu kalau misalkan di hari kayak misalkan di tanggal 5 bulan 5 berarti kan otomatis 5 flash sale gitu kan. Berarti kan Shopee itu kan bisa apa namanya, memberikan banyak promo gitu kan, baik dia promo gratis ongkir, promo dari tokonya ataupun promo um, dari apa namanya, metode pembayarannya biasanya gitu. Bisa teman-teman apalagi kalau misalkan di Lazada Mall gitu kan juga bisa mendapatkan promo gitu. Biasanya di hari-hari tertentu gitu. Bisa juga di teman-teman kalau misalkan teman-teman lagi hoki, teman-teman bisa dapat promo dari e-commerce Shopee tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke kesimpulan teman-teman. Nah, kesimpulan apa sih gitu kan? Kemudahan dalam menggunakan e-commerce Shopee itu merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian secara online. Dimana menurut Davis 1989, kelancaran penggunaan yang dirasakan itu adalah sejauh mana seorang merasakan penggunaan yang dirasakan adalah sejauh mana seorang merasa bahwa teknologi itu mudah digunakan dan tidak memerlukan banyak usaha dari pihak pengguna e-commerce. Adalah kegiatan transaksi bisnis atau bisnis ke pelanggan dengan jarak jauh. Kemudian layanan e-commerce itu yang sangat telah memudahkan transaksi jarak jauh ya, tetapi resiko keamanan ada dalam transaksi e-commerce. Sistem keamanan pada e-commerce umumnya membutuhkan bantuan keamanan, sehingga keamanan juga bergantungan pada protokol keamanan. Aspek terpenting dari e-commerce itu adalah kualitas tingkat keamanan. Nah, beberapa sistem keamanan yang meliputi authentication, confidentiality, non-repudiation, dan authority. Dan juga dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 ya teman-teman, bahwa hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa keamanan semua jenis transaksi. Kajian ini tingkat keamanan dan kepercayaan konsumen terhadap e-commerce Shopee mempengaruhi keputusan konsumen untuk menggunakan aplikasi tersebut. Nah, baik, thank you, terima kasih teman-teman. Berikutlah video pembelajaran dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube ini kalau teman-teman suka dengan video yang saya buat. Terima kasih. Ini merupakan video pembelajaran untuk memenuhi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Cukup sekian dari saya Yogi Saputra. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.